Kita akan lanjut dengan pelajaran-pelajaran berikut. Dan kita sampai kepada Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang ke-43. Kita sudah membahas pertanyaan 42, yaitu bagaimana kalau kita menghadapi kematian sebagai orang-orang percaya. Ya, kita sudah bahas semua. Saudara yang mau mendengar yang lalu bisa mendengar dalam seri yang ke 119. Hari ini 120 ya mestinya, bukan 121. Karena minggu lalu kita libur karena ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Oke, jadi kematian seringkali ditakuti dan seringkali dianggap hal yang serem bagi orang percaya, karena kita mungkin sejak kecil sudah sering ditakut-takuti tentang kematian. Ya, anak-anak kecil biasanya, jangan dekat-dekat orang mati. Ya, seolah-olah mati itu serem dan menakutkan. Atau kadang-kadang orang tua bilang, jangan bilang mati-mati, nggak baik ya bilang mati-mati itu. Nah, jadi kita itu sudah tertanam konsep mati itu haram. Mati itu haram, mati itu najis, mati itu terkutuk, mati itu serem, menakutkan. Ya, nanti sedikit-sedikit diancam, nanti kamu bisa mati loh, apa-apa. Jadi pokoknya mati itu nggak enak. Mati itu jelek, mati itu negatif. Ya memang itu pandangan umum sih, dan normal memang. Boleh dikatakan normal kalau orang memandang mati itu negatif. Ya, tapi kalau orang sudah di dalam Kristus, itu pandangannya harus berubah. Kalau kita nggak berubah pandangan kita tentang kematian, ya kita nggak mengerti sebetulnya rencana Allah terhadap kematian itu apa. Saya percaya bahwa kematian itu adalah justru anugerah Allah. Ya. Ini mungkin hampir orang nggak pernah mikir itu, bahwa kematian itu anugerah Allah. Tapi nggak boleh kita ambil sendiri semau kita, lalu kita mau bunuh diri. Ya katanya Pak Andi, kematian itu adalah kebahagiaan. Ayo bunuh diri semua supaya kita bahagia. Nah, itu nggak benar juga. Ya, karena kita juga berkata hal tentang hidup. Jadi hidup atau mati, dua-dua adalah anugerah. Hidup adalah anugerah, mati juga anugerah. Lalu Rasul Paulus bilang, mana yang aku harus pilih? Aku nggak tahu. Mana yang harus aku pilih? Memang nggak bisa milih kita. Karena kalau kepinginnya sih, Paulus bilang kepingin lebih enak mati kalau kepinginnya. Dalam arti hanya memikirkan diri sendiri, ya enak mati aja deh. Karena ya mati itu kan ketemu Tuhan Yesus. Mati itu berarti kita masuk dalam kebahagiaan yang kekal. Ya, mati itu berarti semua penderitaan di dunia itu selesai. Nah, itu mati menurut konsep iman Kristen. Tapi juga hidup itu juga anugerah, jangan lupa. Hidup itu bukan sial juga. Itu kadang-kadang orang juga terbalik, mati adalah kebahagiaan, hidup adalah sial. Waduh. Itu juga nggak benar. Ada yang bilang hidup itu anugerah, mati itu sial, itu juga nggak benar. Maka mana yang harus aku pilih? Ya aku nggak tahu. Pokoknya kalau aku memang harus hidup, aku hidup bagi Kristus. Kalau aku harus mati, ya itu adalah keuntungan bagiku. Ya sudah toh, berarti tidak ada sesuatu yang sial dalam hidup orang Kristen itu.
Sebetulnya bagi orang dunia, sial yang paling sial adalah apa? Ya kematian kan, sial yang paling sial itu. Kita entah rugi, kita entah dapat apa masalah hidup, problema, ya kesulitan, kebangkrutan, apa. Tapi semua sial-sial itu yang paling sial adalah kematian, itu bagi orang dunia. Tapi bagi orang percaya, mati itu adalah justru keuntungan, justru adalah berkat. Ya. Karena mati itu adalah jalan kita ketemu Tuhan muka dengan muka, dan itu juga jalan kita nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi tidak ada yang sial, bagi orang percaya itu tidak ada yang sial. Baik hidup adalah anugerah, baik mati adalah anugerah. Mari kita rubah konsep-konsep kita, mari kita rubah konsep-konsep atau mitos-mitos yang enggak benar, bahwa mati itu sial, mati itu serem, mati itu menakutkan, mati itu negatif, terkutuk, dan sebagainya, dan sebagainya. Buang itu semua. Buang itu dari kamus hidup kita. Meskipun tetap mungkin bisa aja takut mati. Ya itu kan tadi, kadang-kadang ketakutan mati itu karena kita sudah terindoktrinasi dengan kematian-kematian yang menyeramkan. Ya. Nah, jadi hilangkan budaya-budaya mati itu adalah sial. Bagi orang budaya Tionghoa, ya budaya Tionghoa itu mati itu adalah sial. Ya, kalau tidak salah katanya si itu ya. Si itu sial. Si angka 4. Nah, itu sial. Kalau orang pada umumnya katanya angka 13 itu yang sial ya. Itu celaka 13. Waduh. Ada 13-nya. Hotel-hotel enggak ada nomor 13 ya. Tapi Anda tetap enggak bisa menghilangkan tanggal 13. Ya toh? Coba dihilangkan tanggal 13 bisa enggak? Seorang yang lahir tanggal 13 mau enggak mau ya harus nerima tanggal 13, masa mau dihapus. Jadi itu mitos-mitos sial itu sudah ketinggalan zaman lah. Jangan Anda dipengaruhi oleh mitos-mitos sial yang enggak benar itu. Oke, kita sekarang ke pertanyaan ke-43. Silakan tolong dibacakan oleh rekan kita Meta. Ya, saya bacakan pertanyaan 43. Manfaat apa lagi yang kita peroleh dari pengorbanan dan kematian Kristus pada salib? Jawabannya, oleh kekuatan pengorbanan dan kematian itu, manusia lama kita ikut disalibkan, dimatikan, dan dikuburkan bersama dengan Dia, supaya hawa nafsu daging tidak berkuasa lagi dalam diri kita, tetapi kita mempersembahkan diri kita menjadi korban syukur baginya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita hari demi hari makin dikupas kebenaran tentang pengorbanan dan kematian Kristus di kayu salib. Makin hari makin diperjelas. Dan kali ini penekanannya adalah kekuatan. Kekuatan pengorbanan dan kematian itu manusia lama kita ikut disalibkan, dimatikan, dan dikuburkan bersama dengan Dia. Itu di Roma 6 ayat 6 sampai 8. Ya, tolong bisa dibacakan Roma 6. Roma 6 ayat 6 sampai dengan 8. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita
hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran-kebenaran yang sangat menguatkan dan meneguhkan kita untuk mengerti makna daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, jadi karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi itu yang saya juga bolak-balik menekankan bahwa kita dulu hamba dosa, sekarang hamba Allah. Dua-dua hamba. Dulunya hamba dosa atau diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh hawa nafsu dalam belenggu dosa dan belenggu kuasa maut. Itu keberadaan kita dan sekarang sudah dimerdekakan dan kita sekarang menjadi hamba Allah. Memang tidak pernah dikatakan kita dibelenggu oleh Allah. Tapi menjadi hamba Allah ya berarti kita itu tunduk kepada tunduk di dalam otoritas Allah, di dalam kedaulatan Allah, di dalam hidup dalam anugerahnya, dalam belas kasihannya, ya, dan terus secara progres kita diubahkan dari hari ke hari. Jadi ada beberapa tahap yang terjadi pada saat kita sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dilahirkan kembali dulu, baru setelah dilahirkan kembali baru bertobat. Setelah bertobat itu berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, karena pertobatan bukan sekedar moral, ya, perubahan moral. Itu saya sudah beberapa kali menegaskan bahwa pertobatan itu bukan perubahan moral, tapi pertobatan itu lebih artinya kepada datang kepada Allah yang benar, ya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seumur hidup sampai mati. Nah, itu namanya pertobatan. Jadi kalau hanya sekedar moral aja, tapi tidak tertuju kepada salib Kristus, ya, itu namanya bukan pertobatan. Oke. Kembali ke sini lagi, bahwa kita itu berarti waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu sudah dilahirkan kembali, berarti kita sudah mati dan hidup bersama dengan Kristus. Mati maksudnya manusia lama kita sudah dimatikan, atau kuasa dosa itu sudah tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita, dan kita menjadi manusia baru. Tapi ada tapinya. Jadi memang kita ini dalam titik lahir baru, kita itu mati dan dihidupkan. Itu titik lahir baru. Mati dan dihidupkan. Tapi setelah kita hidup dengan manusia baru ini, manusia lama kita itu masih ada. Meskipun tidak berkuasa lagi dalam hidup kita, tapi masih ada. Ya, antara lain yang dimaksud manusia lama itu adalah kedagingan. Kita masih punya hawa nafsu kedagingan yang belum lenyap, dan itu dimatikan dari hari ke hari. Jadi ada mati yang satu kali, yaitu mati yang satu kali itu maksudnya mati secara rohani, ya, yaitu waktu menerima Yesus, waktu lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mengalami mati rohani dan kita menjadi manusia baru bersama dengan Kristus.
tapi masih ada kedagingan, yaitu manusia lama yang masih ada dalam kehidupan kita yang harus dimatikan setiap hari. Mungkin membingungkan, tapi ya enggak usah bingung, karena yang dimaksud kita itu sudah mati, itu berarti kuasa dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Kutuk dosa tidak lagi membelenggu kita. Kita tidak di bawah lagi murka Allah, tapi sudah dibebaskan dari murka Allah. Jadi itu de jure-nya, secara de jure-nya kita itu sudah mati rohani dan kita dihidupkan dengan hidup yang baru bersama dengan Kristus. Itu secara de jure-nya. Tapi secara de facto-nya kita masih ada manusia lama yang bercokol dan terus-menerus diproses dan dimatikan. Ayat yang paling jelas ya dari penjelasan ini, saya melihat ini ayat ini memang sangat bagus sekali dan maksudnya jelas sekali. Yaitu kita lihat dari Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 3. Nah, coba tolong dibacakan Kolose 3 pasal 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, ini perhatikan. Kamu telah mati. Jadi kita udah mati kita ini. Maksudnya kamu itu ya orang-orang percaya, saudara dan saya ini orang-orang yang di dalam Kristus disebut sudah mati. Ini secara de jure-nya kita sudah mati. Ya, karena sudah dilepaskan dari belenggu maut itu kita dilahirkan kembali dan kita sekarang hidup, dikatakan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Ini hidup baru. Tapi perhatikan lagi di ayat 5. Nah, ini saya melihat lengkapnya itu di sini. Ayat 3 dan sekarang ayat 5. Coba tolong dibacakan ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Jadi ada mati di ayat 3. Ya, perhatikan, kamu telah mati. Lalu ada mati di ayat 5, yaitu matikanlah dalam dirimu. Nah, kalau mati yang ayat 3 ini telah mati, berarti sudah selesai dan sudah mati. Tapi kalau ayat 5, matikanlah, berarti masih proses. Proses yang terus-menerus dan belum selesai. Selama kita masih hidup, itu belum selesai. Ya, jadi yang ayat 5 ini, matikanlah itu, ya itulah kedagingan kita ini. Yang masih nempel ini, matikanlah itu. Ya, ini namanya proses pengudusan. Dan ini juga pekerjaan Roh Kudus sebenarnya. Meskipun ini kelihatannya kalimat aktif, matikanlah dalam dirimu. Tapi ini tetap adalah suatu proses yang karena Roh Kudus yang mengerjakan dalam kita. Ya. Memang Alkitab itu selalu menggambarkan pekerjaan Roh Kudus dan tanggung jawab kita. Jadi bukan kita ini cuma diem-diem, nganggur-nganggur, nggak ada kerjaan, cuma nunggu Roh Kudus saja yang bekerja. Tapi kita juga
bertindak secara aktif, tapi tindakan kita secara aktif itu pun dari Roh Kudus, bukan dari kemampuan kita. Selalu itu, penekanan Alkitab itu selalu begitu. Ya. Nah, ini ayat 5 dalam bahasa Inggris, put to death, therefore what is earthly in you. Ya, fornication, impurity, passion, dan seterusnya. Ya, put to death. Ya, seakan-akan ini perintah yang kita harus lakukan kan. Tapi memang tujuannya adalah kita masuk dalam proses pengudusan yang semuanya adalah karya Kristus, karya Roh Kudus. Ini untuk King James Version-nya. Ya, ini mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, dan seterusnya. Lalu kalau American Standard Version, ya sama ya, put to death. Oke. Jadi dari dua ayat ini, ya ayat 3 dan ayat 5 kita sudah lihat dengan jelas, satunya de jure, kamu telah mati, dan satunya dalam proses pengudusan secara de facto-nya. Karena itu mati kalah dalam dirimu, dan seterusnya. Untuk tadi penjelasan saya mengenai satunya adalah tanggung jawab kita, satunya adalah anugerah Allah, itu ayat yang paling jelas yang bolak-balik sudah kita bahas, yaitu Filipi 2 ayat 12 dan 13 ya. Coba kita lihat lagi supaya ingat dan supaya jelas. Filipi 2 ayat 12 dan 13, silakan tolong dibacakan. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Nah, ini lengkap ya. Jadi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kamu senantiasa taat. Nah, seolah-olah ini kan kita yang mengerjakan kan. Kamu senantiasa taat, lalu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini ayat-ayat yang sangat disukai Arminian, yang menunjukkan bahwa kita harus taat, kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kalau tidak, kita bisa kehilangan keselamatan. Nah, ini ancaman dari biasanya Arminianisme. Tapi ternyata ayat 13 itu menjawab semuanya. Ya. Jadi meskipun ini adalah perintah untuk kita harus taat dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, tapi ternyata di balik semua itu, siapa yang bekerja? Dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah yang mengerjakan, bukan saudara yang hebat, bukan saudara yang berjasa, bukan saudara yang punya kemampuan, tapi semua adalah anugerah Tuhan. Nah, jadi harap jelas dengan ayat-ayat seperti ini bahwa kita memang masih dalam proses. Ya, di satu pihak kita sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah dibebaskan, ya, dan dipandang layak, tapi di pihak lain
kita orang yang masih terus-menerus diproses. Oke, itu. Ya. Kembali ke sini. Jadi manusia lama kita ikut disalibkan, dimatikan, dan dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Supaya, nah ini, supaya hawa nafsu daging tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Ya memang sudah pasti hawa nafsu daging itu tidak berkuasa, tapi ini Tuhan mengajar kita untuk ikut, istilahnya ikut dalam proses pengudusan, ikut bertanggung jawab dalam proses pengudusan. Jadi tidak pasrah bongkoan, tidak pasifisme, ya pasifisme, lalu cuma nunggu aja, lalu tidak pernah mau berjuang dalam hidupnya. Tuhan mengajar kita untuk berjuang. Dan Tuhan mengajar kita untuk do your best. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan dalam anugerah Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan tidak membuat kita menjadi malas. Anugerah Tuhan tidak membuat kita menjadi tadi pasrah bongkoan atau terima nasib aja, enggak. Tapi anugerah Tuhan membuat kita menjadi aktif. Ya, aktif dalam arti meresponi anugerah itu dengan bertanggung jawab, dan itu pun adalah anugerah Tuhan. Saudara jangan lalu kalau males-malesan saudara bilang, ya aku males karena aku belum mendapat anugerah Tuhan. Aku tunggu aja anugerah Tuhan yang membuat aku jadi rajin. Ya ini orang yang istilahnya mengkambing hitamkan anugerah Tuhan dan mencari alasan untuk dia lari dari tanggung jawab dengan mengatakan aku belum dapat anugerah Tuhan, makanya aku malas. Ya, mungkin orang seperti ini akan digebuk sama Tuhan. Ya, suatu saat dalam gebukan itu mungkin baru dia kapok. Ya toh? Dan akhirnya mau istilahnya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Do your best. Jadi sekali lagi supaya hawa nafsu daging tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Sebetulnya ya sudah tidak berkuasa memang, tapi supaya hawa nafsu daging yang tidak berkuasa itu makin nyata dalam hidup saudara dan saya. Maksudnya secara de facto-nya itu makin real gitu loh, bahwa memang betul-betul dosa itu tidak berkuasa. Karena yang sudah berkuasa dalam hidup kita itu Kristus. Bukan dosa yang berkuasa dalam hidup kita. Dan bagaimana menunjukkan bahwa Kristus yang berkuasa adalah kesadaran kita hidup bergantung mutlak kepada Allah. Ini paradoksnya. Ya, jadi hal yang menunjukkan saudara dan saya itu sudah menang dalam Kristus bukan kebanggaan Anda untuk bisa hidup moral yang tinggi. Tidak. Ya. Ingat, kebanggaan terhadap moral tinggi itu juga adalah jebakan iblis yang membuat Anda begitu sombong dan merasa diri sudah lebih rohani dari orang lain. Itu jebakan iblis. Makanya saya selalu mengajar ini untuk kita itu hati-hati. Orang yang merasa dirinya saleh juga orang yang kena jebakan iblis. Orang yang merasa dirinya menikmati dosa itu tidak apa-apa dan dianggap itu adalah anugerah Tuhan, aku boleh menikmati dosa-dosaku.
itu juga jebakan iblis. Yang satunya merasa begitu saleh, itu juga jebakan iblis. Yang satunya merasa begitu nikmat dosanya, juga jebakan iblis. Yang satunya tidak merasa apa-apa, ya, dan cuek-cuek aja, juga jebakan iblis. Semua jebakan iblis. Hanya satu yang membawa kita kepada kebenaran, yaitu kesadaran kita bahwa hidup kita semata-mata bergantung kepada anugerah Allah. Ya, kesadaran bahwa hidup kita semata-mata bergantung pada anugerah Allah. Itu bukan pekerjaan iblis. Itu pasti pekerjaan Roh Kudus. Dan semata-mata bergantung pada pekerjaan Allah itu bukan menjadi pasifisme, bukan menjadi takdirisme, tapi membuat kita makin giat di dalam hidup untuk memuliakan Allah. Bukan tambah males dan bukan tambah niat dalam pekerjaan Tuhan. Oke. Ya, ini semua hal-hal penting sekali. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam kasih karunia-Nya saja. Berikutnya, tetapi kita, ini tadi ya, supaya hawa nafsu daging tidak berkuasa lagi dalam diri kita, tetapi kita mempersembahkan diri kita menjadi korban syukur. Nah, ini suatu tindakan juga, suatu tindakan yang real dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, yaitu salah satu tindakan konkretnya adalah mempersembahkan diri menjadi korban syukur bagi Allah. Saya melihat bahwa menjadi orang Kristen itu adalah menjadi orang yang sadar bahwa dirinya itu berhutang kepada Allah. Berhutang karena sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Sehingga kita ini orang-orang yang berhutang. Berhutang karena Allah sudah bayar untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Bayarnya dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sehingga kita rasa berhutang terus. Ya, orang yang punya kesadaran berhutang itu hidupnya selalu rasa berhutang itu rasa apa ya? Hutang di sini adalah hutang kebaikan. Sehingga aku punya dengan rasa hutang kebaikan, aku punya beban atau kesadaran untuk membayar hutang kebaikan itu, tapi aku tidak mampu bayar. Nah, sehingga rasa hutang yang tidak mampu bayar itu tidak ada habis-habisnya dalam hidup kita, karena itu kita juga tidak ada habis-habisnya rasa syukur kepada Allah, dan tidak ada habis-habisnya rindu berbuat yang terbaik bagi Allah. Itu orang yang kesadaran berhutang kepada Allah. Jadi kita bukan mempersembahkan hidup kita dengan kesombongan, dengan gaya-gaya kita yang seolah-olah aku berjasa kepada Tuhan dan aku mampu untuk membuat nama Allah makin dimuliakan dengan jasa-jasaku, omong kosong semua dan sampah semua itu sebetulnya, karena kemampuanku pun itu berasal dari Allah, bukan dari kehebatan diriku. Dan aku kalau melakukan semua ini bukan kemuliaan bagi aku, bukan supaya orang-orang memuji aku, tapi pujian sepatutnya hanyalah kepada Allah dan bukan kepada manusia. Dan manusia seringkali terjebak, manusia-manusia Kristen ini seringkali terjebak melihat kebolehan manusia, kebrilianan manusia atau
kedahsyatan karya-karya manusia sehingga yang dipuji-puji adalah manusia. Itu sudah nyasar pujian yang seharusnya kepada Allah diberikan kepada manusia. Itu orang Majus yang kesasar. Orang Majus yang kesasar itu akhirnya memberikan emas, perak, mur, dan kemenyan itu diberikan bukan kepada Yesus, tapi kepada Herodes. Nah, itu namanya orang Majus kesasar. Sama dengan orang Kristen yang memuji-muji manusia rohani, yang punya karya-karya rohani yang besar, akhirnya yang dipuji-puji itu adalah manusia, dibesar-besarkan adalah manusia, yang dimuliakan adalah manusia, bahkan yang diberhalakan adalah manusia. Itu mirip orang Majus kesasar dan memberikan mazmur dan kemenyan itu kepada Herodes. Ini kata-kata ini saya kutip dari Pak Sayetapi. Waktu apa? Waktu ya ini kata-kata Pak Sayetapi, bukan saya loh ya. Tapi enggak apa-apa, saya ungkapkan aja di sini. Jadi waktu itu zamannya Pak Harto, Presiden Soeharto lagi berkuasa dan Indonesia mengalami krisis. Terus pernah PGI, ya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, itu mempersembahkan emas kepada Pak Harto. Sampai ada fotonya kalau tidak salah, saya melihat ya, pokoknya didokumentasikan bagaimana PGI ikut menyumbang emas kepada Pak Harto dalam menghadapi Indonesia yang sedang krisis. Nah, waktu PGI mempersembahkan emas kepada Pak Harto itu, Pak Sayetapinya nyeletuk, ini Herodes kesasar memberikan mazmur dan kemenyan ini bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kepada Herodes. Ya, bagus sekali itu juga analoginya. Ya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita jangan memuji-muji kebesaran manusia. Akhirnya kita malah tidak memuji Allah, tapi mengagumi manusia. Ya, itu yang lalu saya sudah pernah bilang kan, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tapi seharusnya kita itu mempersembahkan diri kita menjadi korban syukur baginya, semua adalah untuk kemuliaannya, bukan untuk diri kita. Nah, ini adalah bagi saya ini adalah suatu hal yang sangat indah, ya, kesadaran-kesadaran yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita belajar memuliakan Tuhan. Oke, saya berhenti sampai di sini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta Adi Halim sudah menjelaskan dengan begitu mendalam bagi kita. Maka itu kita sebagai orang berdosa sangat terbatas ya untuk mengerti kebenaran. Karena pikiran kita sangat dangkal untuk mengerti keseluruhan daripada kehendak Allah. Bersyukur kita pada pagi hari ini diingatkan bahwa kematian seringkali yang ditakuti oleh orang pada umumnya di dalam dunia ini, tetapi kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah, kita orang percaya, kita telah mendapat anugerah Allah. Sehingga kita bisa melihat kematian itu sebagai hal yang membawa kita untuk berjumpa dengan Allah kita yang sejati. Ada beberapa ayat yang dikutip oleh Pak Andi dari Filipi, pasal 1 ayat 21, tadi saya menambahkan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana kalau kita pikirkan Rasul Paulus bisa mengungkapkan hal ini ya, luar biasa. Dan kemudian Roma pasal 6 ya, ayat 6 sampai dengan 8, Bapak Ibu bisa membaca kembali. Kemudian ada Kolose pasal 3 ayat 3 dalam kaitannya dengan pasal 3 ayat 5, luar biasa tadi ada sesuatu proses untuk mematikan dosa yang kita harus kejar.
Dan tentunya kita sadar bahwa ini bukan kemampuan kita. Ya, kita nggak mampu apa-apa. Kita selalu meleset dari sasaran, seperti apa yang dimaksudkan arti dosa itu, hamartia. Tetapi kita bersyukur bahwa hanya anugerah Allah yang membuat kita bisa setiap hari ingin hidup kudus di hadapannya. Kalau sudah demikian, apa yang kita lakukan ya, kita orang yang berhutang kepada Allah harus memberitakan Injil ini juga kepada orang lain. Ya, maka jangan lupa men-sharingkan RMC kita yang hari Selasa dan hari Kamis kepada orang-orang di sekitar kita. Ini adalah salah satu cara ya menurut saya untuk boleh memberitakan Injil kepada orang supaya orang boleh mengenal kebenaran Tuhan. Nah, saya ingatkan juga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh untuk memberikan pertanyaan. Jangan lupa pertanyaan disarankan untuk yang terkait dengan topik hari ini, sehingga kita boleh belajar lebih banyak lagi. Silakan, di sini saya lihat banyak sekali Bapak Ibu yang join ya pada hari ini. Pak Andi. Ya, Bu Kwili. Terkena dengan firman Tuhan yang tentang itu penyembahan diri sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya juga mengkorelasikan, kadang-kadang kita juga terjebak ya Pak Andi, bagaimana kita mengharapkan bahwa hamba Tuhan yang rohani itu bisa menyembuhkan kita atau bisa seolah-olah bisa menggantikan Tuhan Yesus itu menjadi perantara atau pendoa syafaat bagi kita. Karena waktu itu saya juga ada lihat di dalam baca di dalam firman Tuhan, mereka mengutip satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau seandainya ada orang yang sakit, maka dia harus memanggil orang yang rohani dan oleh doanya maka dia akan sembuh. Tapi mereka mempelintir, bukannya memahami lebih dalam maksudnya itu apa gitu. Betul nggak Pak Andi? Maksud saya kalau saya korelasikan dengan apa yang Pak Andi tentang orang Majus yang kesasar ini salah memberikan emas ke menyandang mur kepada Herodes bukan kepada Tuhan Yesus. Nah kadang-kadang kita punya iman juga suka kesasar begitu Pak, kepada orang rohani daripada kepada belas kasih Tuhan semata gitu. Iya. Ya itu yang saya tambahkan, kalau ada salah ya Pak Andi koreksilah maksudnya gitu. Karena Pak Andi ngomong gitu saya juga teringat tentang masalah ini gitu. Iya. Ya. Jadi memang kita memang mengajarkan pada kita bahwa ada orang-orang khusus yang memang dipakai Allah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi bukan untuk memuliakan orang itu. Kalau orang itu dipakai Tuhan, tujuannya supaya Tuhan yang dimuliakan, bukan orang itu yang dimuliakan. Ya memang dia dipakai. Kita tidak menyangkal ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi tidak lalu membuat dia juga menjadi orang sakti. Lalu kita mengkultuskan orang itu, mendewakan dia. Lalu seolah-olah kalau tidak ada orang itu, kita tidak bisa lagi minta tolong sama Tuhan. Seolah-olah orang itu yang jadi juru selamatnya bagi kita. Nah, itu tidak benar. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, bisa langsung berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan juga mendengar doa kita. Nah, tapi memang tidak disangkal Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu untuk menjadi untuk menuntun dan membimbing kita untuk datang kepada Kristus. Sekali lagi Tuhan pakai orang itu untuk menuntun dan membimbing kita untuk datang kepada Kristus. Setelah kita datang pada Kristus ya, orang itu bukan terus menjadi perantara terus antara untuk membimbing kita kepada Kristus ya. Jadi artinya supaya kita setelah mengenal Kristus ya kita berhubungan langsung dengan Kristus. Untuk berhubungan langsung dengan Kristus sebetulnya tidak perlu perantara terus. Kalau perlu perantara terus nanti perantara begitu banyak perantara untuk datang kepada Kristus. Nah itu oleh Martin Luther jelas itu dinyatakan itu ajaran sesat itu. Kalau untuk datang kepada Kristus saja perlu perantara.
Nah, seperti misalnya, ya maaf, misalnya ada ajaran yang mengajarkan Maria adalah perantara kita untuk datang kepada Kristus. Itu bukan ajaran Alkitab itu. Kalau Maria jadi perantara kita kepada Kristus. Oke, seperti itu. Pak Andi. Ya, Pak Geki, salam jumpa. Pak Andi, salam jumpa. Saya teringat tadi ngomong soal kematian. Ya. Itu ayah saya, lihat saya kalau makan kan cepat. Dia bilang saya ini cepat mati, karena makannya cepat. Tapi saya nggak hiraukan itu, karena saya sudah Kristen, saya nggak percaya. Lalu, saya kan suka mobil warna putih. Joknya saya ganti kain putih semua. Ayah saya marah terus. Aduh, saya dulu tertekan hidupnya. Nah, ini ayah saya sudah meninggal. Sekarang rumah saya cat putih semuanya, sudah tembok putih, semua putih. Berarti senang putih ya, Pak? Bebas, karena ayah saya ini kepercayaan yang tidak-tidak. Kalau kaki saya goyang ya, kalau kaki saya goyang dia marah katanya. Hidup kamu nggak akan maju katanya. Oh, saya tambah saya goyangkan terus. Bukan. Nah, ini istri saya ini kadang-kadang kalau saya kakinya goyang itu, dia marah, kamu jangan percaya dengan gitu. Justru perdarahan saya ini lancar, bagus ini, saya goyang terus. Ya itu aja kesaksian. Ya. Terima kasih kesaksiannya. Ya. Pengalamannya Pak Geki ini lucu-lucu ya. Oke, ada teman lain silakan. Ini ada Bu Dorsila. Ya. Silakan Bu Kwili. Mau bicara? Enggak. Kita tinggal 8 menit ya, jadi manfaatkan waktu dengan sebaiknya supaya nanti nggak nyesel kalau nggak tanya. Silakan yang lain yang ada di sini. Ya, saya Pak. Silakan Pak Aryo. Kalau soal Herodesan tadi itu banyak Pak. Nggak usah Pak Harto Pak. Semua pendeta itu juga disetori sampai punya puluhan mobil yang harganya jutaan dolar, 42 mobil. Iya, betul. Jadi ya itu katanya itu katanya mau menunjukkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang kaya, makanya pendeta banyak yang kaya. Ya, dan kalau pendeta itu kantongnya dapat 10% dari jemaat, maka saya pernah bikin logika gini, kalau ada satu konglomerat kasih 10% ke pendeta, 10% dari hartanya, dari keuntungannya, kasih 10%, lalu berarti kalau ada 10 konglomerat, berarti pendetanya sudah jadi konglomerat. Karena dari 10 konglomerat kasih 10%, akhirnya dapat 100% dari para konglomerat, ya akhirnya pendetanya jadi konglomerat. Ya, itu logikanya gitu. Dan itu tidak benar, karena memang seperti Pak Tong juga pernah bolak-balik ungkapkan ya, banyak pendeta jadi perampok yang akhirnya makan duitnya jemaat 1/10 itu dimakan oleh di kantong pendetanya. Nah, itu semua yang memang sebenarnya tidak boleh begitu. Karena 10% itu bukan untuk kantong pendeta, tapi untuk kehidupan dalam gereja. Jadi itu dikelola bukan oleh satu orang pendeta, tapi dikelola oleh penatua-penatua gereja, ya. Oke. Kalau konglomerat tidak bisa dibujui, Pak. Konglomerat gitu ya? Pasti angel buju ini. Jadi pendeta belum tentu bisa ngelawan bab konglomerat itu, raja nih bujuk juga. Jadi pasti tidak mungkin. Yang kelas memberi itu orang yang di bawah, Pak. Yang di bawah itu. Konglomerat tidak mungkin dimakan, Pak. Makan orang, iya. Oke. Ya, jadi saya kan cuma kasih ilustrasi aja.
Ya, ya. Kalau Pak Aryo ini sudah pengalaman ya, pengalaman ketemu konglomerat. Ya, Ya, ya memang. Ya, sense-nya Kalau sangat tinggi. Konglomerat punya sense yang luar biasa, Pak. Sedikit terasa langsung saya ngerti. ya, ya memang saya bayangkan aja orang kalau betul-betul konglomerat itu kasih 10%, wih gerejanya langsung jadi kaya raya luar biasa. Satu konglomerat aja sudah kaya raya luar biasa kan. Misalnya apa ini hartanya 1 triliun, ya toh. Lalu ya omong ngawur aja lah, dari 1 triliun gereja itu dapat 1% aja, sudah berapa itu, ya kan? Dulu ada konglomerat yang mau bujui gereja, dalam arti kata, ayo tolong anggota gerejamu harus memakai kartu kredit bankku. Nanti kamu tak kasih sekian persen. Jadi konglomerat memanfaatkan gereja, bukan sebaliknya. Pendeta memanfaatkan konglomerat. Kalah, Pak. Kalah pinter, Pak. Ya. Betul. Oke. Masih ada pertanyaan tentang ini? Apa yang sudah saya bagikan? Kalau tidak ada, silakan Bu Meta bisa menyimpulkan kembali apa yang sudah saya paparkan tadi. Ya, terima kasih untuk pemaparan yang begitu mendalam dari apa yang kita bisa pelajari hari ini. Saya menghimbau kita bisa membaca lagi dan merenungkan dengan begitu indah dari Kolose pasal 3. Ya, tadi kan kita hanya ambil beberapa ayat yang Pak Andi sudah paparkan itu begitu dalam, tapi kita bisa mendalaminya lagi, membaca sendiri di rumah ya, dari Kolose pasal 3. Dan yang mengingatkan saya adalah dalam topik ini, bahwa apakah manfaat yang kita terima pada saat kita melihat adanya kematian Kristus di Kalvari. Yang pertama adalah bahwa dosa sangat serius di hadapan Allah. Dan tidak ada jalan untuk boleh kita tidak terjerat dengan kuasa dosa selain melalui kematian Kristus. Dan ketika Allah memberikan anugerahnya kepada kita, melalui kematiannya, kita dipilih sebagai orang percaya, maka ada yang harus kita lakukan, yaitu pengudusan hidup kita. Kolose pasal 3, ayat 5, dan saya tambahkan ayat yang ke-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mengapa? Ayat yang ke-6 menambahkan di sini, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bersyukur kalau kita sudah menerima Kristus di dalam hidup kita, sehingga seluruh hidup kita adalah hidup bagi Kristus, dan ketika mati, kita mati karena berjumpa dengan Allah kita. Terima kasih Pak Andi, dan terima kasih teman-teman yang ada di sini yang bergabung dalam RMC Today. Mungkin Pak Andi boleh menutup kita di dalam doa. Ya, terima kasih buat semuanya. Saya minta Pak Hendarto ya, boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu melalui Pak Andi, melalui Stris, melalui RMC ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami hikmat, supaya kami mempunyai kerinduan terus untuk belajar kebenaran firman-Mu, untuk belajar memahami tentang Engkau dan maksud kehendak-Mu. Kiranya pelajaran-pelajaran yang diberikan melalui Pak Andi dan Stris ini, dan RMC, bisa menjadi dasar dan fondasi kami untuk melangkahkan kehidupan kami ke depan Tuhan. Dan selalu belajar untuk mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu besar, yang selalu baru tiap hari, yang boleh kami alami, boleh nikmati di sepanjang kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan juga memberkati Pak Andi dan Bu Meta di dalam
melayani melalui radio RMC ini Tuhan. Tuhan pakai untuk menjadi pengajar-pengajar kami sehingga kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu dan belajar memahami tentang Engkau Tuhan. Kami menyurahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dan pakailah terus untuk menjadi guru-guru kami di masa-masa mendatang ini Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat berkarya. Terima kasih.